Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Polres Sanggau kembali menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa pengobatan gratis untuk warga di daerah terpencil. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin 26 Mei 2025 di PAUD Permata Harapan Buddha RT 7 RW 3, lingkungan Mensarang, Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas. Dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Sanggau, AKBP Sudarsono, bersama jajaran seperti Kasat Binmas, Kasubagdal Presbag SDM, Kasidokes, serta personel dari Satbinmas, Sidokes, Sihumas, dan Babin Kamtipmas. Tak hanya dari pihak kepolisian, kegiatan ini turut melibatkan ketua RT, tokoh masyarakat, dan dihadiri sekitar 150 warga dari RT 7 dan 8. Rangkaian layanan yang diberikan mencakup registrasi, pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis, pemberian obat-obatan, hingga edukasi tentang pola hidup sehat. Selain itu, tim medis turut melakukan kunjungan ke rumah warga yang tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Keluhan yang banyak ditemukan antara lain mialgia, hipertensi, gangguan pencernaan, ispa, masalah kulit, diare, hingga penyakit degeneratif yang umum diderita lansia. Pelayanan kesehatan ini menyasar semua kelompok usia, mulai dari remaja hingga lanjut usia. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Polres Sanggau untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari pusat layanan kesehatan. Melalui kegiatan ini, kepolisian ingin hadir lebih dekat sebagai pelayan masyarakat, tidak hanya dalam hal keamanan, tetapi juga kesejahteraan sosial, termasuk kesehatan. Bakti kesehatan ini juga menjadi bagian dari strategi pendekatan humanis Polri dalam menciptakan suasana kondusif menjelang tahun politik. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat perintah Kapolres Sanggau dan disesuaikan dengan rencana kegiatan Polres melalui koordinasi dengan Sidokes. Dalam pelaksanaannya, 1 unit ambulans dan peralatan medis dasar turut digunakan untuk menunjang pemeriksaan dan pengobatan. Koordinasi erat dengan Babin Kamtipmas menjadi kunci keberhasilan kegiatan yang berlangsung aman dan tertib ini. Masyarakat tampak antusias mengikuti kegiatan ini, mencerminkan besarnya kebutuhan akan akses layanan kesehatan, khususnya di wilayah yang belum terjangkau secara optimal. Selain pelayanan medis, penyuluhan tentang gizi seimbang dan hak masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan pemerintah juga diberikan. Selamat pagi, mohon izin kami dari Polres Sanggau melaksanakan kegiatan Bakes, yang mana kita memberikan pelayanan kesehatan kepada saudara-saudara kita di Dusun Mensarang, Kelurahan Sungai Sengkuang, yang mana di sini jauh dari pusat kesehatan atau dari puskesmas maupun rumah sakit, sangat jauh jarak tempuh. Jadi kami dari Polres Sanggau hadir langsung memberikan pelayanan kesehatan. Semoga bermanfaat kepada saudara-saudara kita yang ada di Dusun Mensarang, yang mana kita juga akan langsung menjenguk atau jemput bola kepada saudara kita yang tidak bisa datang di tempat kami melakukan pelayanan kesehatan ini. Jadi kita datangi ke rumah, ada sekitar 3 warga, yang mana kita nanti akan ke sana jemput bola, melihat atau mengecek kesehatan buat saudara kita. Demikian kami laporkan. Kegiatan ini dilaksanakan dari Polres Sanggau. Kita laksanakan yang ketiga kalinya di tahun 2025 ini. Kegiatan berakhir sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Polres Sanggau menyampaikan apresiasi atas partisipasi semua pihak dan berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan serupa di wilayah lain yang membutuhkan, guna memperkuat peran Polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Dari Humas Polres Sanggau melaporkan untuk Polri TV.
Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya menggelar upacara bendera bersama siswa SD SMP Satap Pantangolemba, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Senin 26 Mei 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh sejumlah personil Pos Kamtibmas Masamba. Kasatgas 3 Preventif Ops Madagoraya Kombes Pol Kurniawan Tandirongre menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari pendekatan persuasif Polri dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Sitkamtibmas yang kondusif di wilayah operasi Madagoraya. Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti puluhan siswa dan guru. Personel Pos Kamtibmas bertugas sebagai inspektur dan petugas upacara. Sementara siswa-siswa tampak antusias mengikuti jalannya kegiatan. Untuk menarik minat siswa, personel Satgas mengadakan kuis berhadiah. Mereka yang bisa menjawab pertanyaan seputar Pancasila, lagu kebangsaan, dan kepolisian mendapat bingkisan menarik dari petugas. Guru SD SMP Satap Pantangolemba mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Satgas Madagoraya yang telah menanamkan jiwa nasionalisme kepada anak didiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya mewakili Dewan Guru SD SMP Satap Pantangolemba mengucapkan banyak terima kasih kepada Satuan Tugas Operasi Madagoraya Satgas 3 Preventif yang telah melaksanakan upacara bendera bersama kami di SD SMP Satap Pantangolemba. Sebagai bentuk rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme di SD SMPN Satap Pantangolemba. Semoga Pos Kamtibmas Masamba jaya selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kegiatan seperti ini lanjutnya akan terus digelar di sekolah-sekolah wilayah rawan di Poso. Tujuannya agar anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang damai, penuh rasa hormat pada bangsa dan negara. Dari Humas Polres Poso melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Bribtu Adhikori memberikan manfaat melalui lingkungan sekitar dengan melestarikan nilai-nilai budaya melalui seni tari. Berikut kisah profil Bribtu Adhikori, polisi inspiratif sebagai pencipta tari dan koreografi. Mangkono ngilmu kang nyoto saknyatane karenane ngati sirna kang watak kumingsun karya. Dalam berkarya di dunia seni tari banyak sekali hal yang pernah saya alami, terutama animo buruk, toxic masculinity. Banyak hal yang menganggap bahwa kenapa sih laki-laki kok menari gitu. Budaya adalah jati diri bangsa yang harus kita lestarikan, yang harus kita banggakan. Saya sebagai pelaku budaya sekaligus sebagai anggota Polri hadir dalam membangun budaya, mengajarkan kepada masyarakat, sekolah, anak-anak terkait dengan budaya. Sebelum saya mengabdi sebagai anggota kepolisian, saya sudah membentuk sanggar yang bernama Widyasmara pada tahun 2016. Sanggar ini sebagai bentuk dedikasi saya kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam memfilter budaya asing yang masuk di Indonesia. Nah, disinilah sanggar saya mulai tumbuh dan berkembang dengan dukungan masyarakat dan orang-orang di sekitar saya. Saya bertugas di pembinaan masyarakat
hadir di tengah masyarakat melalui seni dan budaya, melatih masyarakat bagaimana kedekatan saya dengan masyarakat, membentuk sebuah peradaban bangsa, membentuk moralitas bangsa melalui seni, membentuk juga sebuah tatanan dan tontonan yang penuh tuntunan. Selaku pelaku budaya di instansi kepolisian, Ibu Kapolres sangat mendukung kesenian dan budaya, sehingga saya terpacu untuk mengembangkan penuh prestasi dan kemampuan saya di bidang seni. Saya ingin menjadi penghubung antara hukum dan hati, antara masyarakat dan seni. Saya ingin warga tidak takut, tapi percaya. Saya hanya ingin bermanfaat meski sekecil apapun peran saya. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Bribtu Adi Kori, personil Binmas Polres Semarang dalam memberikan manfaat melalui lingkungan sekitar dengan melestarikan nilai-nilai budaya melalui seni tari. Saat ini kita telah terhubung dengan Bribtu Adi Kori. Selamat sore, Bang Adi. Selamat sore. Baik, dapat dijelaskan awal mula Anda mengenal seni tari? Ya, saya mengenal dunia tari itu sejak saya SD. SD itu saya di SD kan dulu mata mata pelajaran itu kan wajib terkait dengan muatan lokal tari. Nah, di sana saya mulai tertarik nih dulu dengan guru saya. Pertama kali saya latihan itu tari putri, gerak putri, namanya tari beksan golek manis. Nah, di situ saya mulai terpacu nih untuk berlatih terus belajar dan belajar. Cuma keluarga saya awalnya tidak mendukung terkait dengan saya terjun di dunia tari. Nah, seperti itu. Nah, mulai dilanjut SMP dulu ada ekstra tari. Nah, di sana saya ikut, kemudian saya berlatih mengembangkan lanjutan saya di SMA. Nah, seperti itu singkatnya seperti itu. Baik, kemampuan seni tari yang dimiliki sangat menunjang Anda dalam tugas Binmas di Polres Semarang. Dapat dijelaskan? Seni, ya, seni budaya terkait dengan perjalanan seni budaya tradisi kita. Nah, memang budaya kita itu memiliki keluhuran dan nilai-nilai yang luhur juga, mengajarkan berbagai hal, terutama dinamika sosial. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan apakah mendukung, dulu tahun 1960 polisi juga memiliki badan kesenian namanya BKAK tahun 1960 yang didirikan oleh Jenderal Umar Khattab, itu ayah dari artis Indra Warkop. Nah, di sana kemudian banyak lahir-lahir pemahaman terkait dengan bagaimana kita membangun Kamtibmas melalui seni di masyarakat sebagai implementasi Polri hadir di tengah masyarakat. Nah, disinilah kita sebagai pelaku seni sekaligus sebagai anggota kepolisian ini berkolaborasi, berkarya bersama masyarakat, bagaimana mampu membangun sebuah pertunjukan dengan penuh tuntunan, mengajarkan dinamika sosial yang benar, bahwa oh ini jahat, ini benar, dan ini kita tidak boleh melakukan ini, dan inilah namanya art policing, yang sekarang dikenal sebagai pemolisian masyarakat melalui seni. Nah, seperti itu. Inilah bagaimana kontribusi Polri sebagai pelindung budaya hadir di tengah masyarakat, berkolaborasi, dan mampu membangun sebuah peradaban di Indonesia melalui pendidikan dan juga seni budaya. Nah, seperti ini. Baik, kalau boleh kami tahu dari mana keilmuan seni ini Anda dapatkan, Bang? Saya sedikit cerita, saya dulu memang tidak diperbolehkan ikut sanggar karena ekonomi keluarga saya yang tidak pasti karena keluarga saya hanya seorang pedagang. Akhirnya saya belajar seni dengan yang pertama itu adalah ekstra di sekolahan. Yang kedua saya nyantrik dengan guru-guru tari saya dulu. Jadi saya belajar lewat kaset-kaset. Dulu zaman dulu itu masih model CD, DVD. Nah, saya belajar di sana. Terus
Kemudian saya tanya dengan guru-guru tari saya, guru-guru tari, tokoh-tokoh tari, tokoh-tokoh budaya terkait dengan bentuk-bentuk tari. Oh, ini benar nggak? Ini gerakan ini salah nggak? Nah, dari sanalah saya belajar tari. Nah, banyak sekali tari-tarian yang saya pelajari otodidak. Nah, seperti itu. Otodidak melalui CD, DVD, buku, dan juga di era sekarang, di era SMA dulu mulai muncul YouTube, tenar YouTube. Nah, di sanalah mempermudah saya belajar juga tari budaya-budaya yang ada di Nusantara. Nah, seperti itu. Dari informasi yang kami dapat, Anda juga mempunyai sanggar seni untuk melatih anak-anak dan remaja. Dapat diceritakan, Bang? Sanggar saya itu bernama Widya Semara, berdiri sejak tahun 2016 di Kabupaten Semarang, dan tahun 2018 akhir bulan Desember saya dirikan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dua lokasi ini saya berusaha untuk agar anak-anak bisa termotivasi bagaimana membangun eksistensi seni budaya, membangun sebuah eh, dinamika sosial yang baik, dan juga bagaimana memberikan bekal generasi muda untuk bisa berkarya, membangun industri kreatif, membangun perekonomian kreatif untuk bekal masa depan anak-anak dan generasi mendatang. Karena ke depan, masa depan yang akan datang, era di mana kemampuan sangat dibutuhkan. Terutama kita sebagai pribadi yang harus memiliki kemampuan ke depan, AI. Nah, AI inilah menjadi musuh kita dalam mencari mata pencaharian ke depan. Dan kemampuan kitalah sangat dibutuhkan untuk ke depannya. Seperti itu. Anda juga menguasai keilmuan MUA atau makeup artist. Dapat dijelaskan? Nah, di tari itu berkesinambungan. Seni tari, seni rupa, seni musik, semuanya berkesinambungan. Di sinilah menjadi satu bentuk sebuah seni pertunjukan, terutama seni make up. Nah, seni make up inilah saya pelajari dan saya wajib harus belajar karena saya harus menghandle bagaimana membangun karakter tari, bagaimana membangun seni pertunjukan. Nah, disinilah saya belajar make up. Nah, make up inilah saya pun belajar. Apakah saya belajar eh, ikut ikut pendidikan berbayar atau bagaimana? Saya belajarnya dengan cara otodidak dari YouTube, dari buku. Nah, disitulah saya dapat ilmu make up. Ya memang saya masih belum hebat make up saya. Cuma saya masih belajar dan saya juga berusaha untuk mengajarkan kepada murid-murid saya sebagai bekal kemampuan ke masa depan anak-anak dan generasi muda yang akan datang. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih personel Binmas Polres Semarang Bribtu Abdi Kori telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi, Bang. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.